Pak Anies di Jakarta ada yang bilang, oh cuma berfokus pada proyek elitis tapi kurang menyentuh rakyat kecil. Soal wadah, soal isu lingkungan itu sebenarnya kan. Tapi kalau tadi setiap orang ada spesialisnya, kenapa dari awal nggak disatuin kan saling melengkapi Anies Ganjar? Oh, gerakan itu sudah ada. Oh hampir ada. Tapi kan tergantung Ininya, oke. Kalau kata Bro Agung tadi di luar, masih panjang jalan, masih banyak hujan. Jadi Oke. kalau disatukan bagus itu. Oke. Jadi Ya, memang politik itu nggak ada yang Iya, nggak ada betul. yang mati ya, semua dinamis ya. sangat dinamis. Masih 1 tahun masih panjang. Panjang sekali. Tadi kalau kita bicara soal background tokohnya, dan sekarang kita bicara soal manuver politik, partai politiknya. Baik dari segi koalisi maupun juga bagaimana Pak Ganjar menghadapi beberapa polemik internal partai, bukan polemik sih, proses dan juga kedepannya akan seperti apa. Nah, ini saya pengen tanyakan nih ke Bro Agung dulu mungkin, melihat khususnya ke Pak Ganjarnya ya, Pak Ganjar maupun hubungan PSI dengan partai rumahnya Pak Ganjar misalnya. Nah, bagaimana proses koalisi itu probabilitasnya ke depan akan terbentuk? Apakah Pak Ganjar sejauh ini sudah terbuka? Kalau kemarin sempat nyeletuknya adalah sopo kuwi ya, misalnya ya. Gimana, Bro? Begini, di politik itu kan tidak ada yang serius banget. Oh iya, iya. Tidak ada juga yang terlalu banget, tidak ada gitu kan. Semuanya berjalan berdasarkan kepatutan. Apalagi kita orang timur gitu kan. Budaya komunikasi, budaya rasan-rasan, budaya guyon gitu kan. Meskipun itu konteksnya santai, tapi dia sebenarnya serius kontennya seperti itu. Kalau kami kenapa memberanikan diri membawa Pak Ganjar yang bukan kader kami? Ya. Karena kami melihat Pak Ganjar ini bukan kader partai tertentu, tapi kami melihatnya frame-nya adalah Pak Ganjar ini adalah kader bangsa. Kader bangsa, kader negara terbaik ini yang kami lihat adalah bisa dicalonkan oleh siapapun. Karena hak politiknya masih melekat kan gitu kan. Jadi mau dicalonkan oleh sekelompok anak muda, sebuah organisasi, sebuah partai pun boleh-boleh saja. Nah, tinggal nanti kita lihat dari Pak Ganjar sendiri apakah beliau ini resisten atas hal itu. Ternyata kami mengikuti Pak Ganjar merasa proud juga gitu kan. Ada yang percaya gitu kan. Bahkan PS ini kan yang klaim bahwa Pak Ganjar ini baru kami yang mencalonkan. Oke. Nah gitu kan. Baru kami loh yang mencalonkan. Habis itu karena kami tidak melihatnya sebagai kepentingan elit kami, tapi dari kepentingan massa. Karena sekarang lihat sendiri ada sahabat Ganjar, ada Ganjaris, ada orang muda Ganjar, macam-macam itu. Ormas-ormas atau nantinya yang menjadi pondasi untuk elektoralnya seperti itu. Jadi kami memberanikan diri misalnya nih dari rumahnya Pak Ganjar itu kan, terus memberikan alarm gitu kan, dianggap offset dan lain sebagainya. Bukan offset ini. Ini adalah langkah keberanian kami untuk maju. Itu apa? Indonesia ini mau jadi apa gitu kan? Dulu itu Soekarno itu ya, Pak Karno itu kalau nggak memberanikan diri begini-begini, merdeka nggak gitu. Dan anak muda yang mendorong di belakangnya ya. Pak Karno 44 tahun bro, Oke. jadi presiden. Ya, ya. Saya 44 tahun belum jadi apa-apa, gitu kan? Iya, iya. Banyak Artinya kan, yang ya. belum kita lakukan Oke. ternyata gitu. Artinya PSI sebagai partai anak muda juga menjadi pelopor itu sah-sah aja karena anak muda tadi identik dengan anak muda. Itu kebutuhan negara, sudah. Ya, Itu ya. generasi Oke. memang harus bergeser berganti. Nah, gitu. Itu kan kalau bicara secara idealisnya, tapi kalau secara probabilitas politik dengan PSI tidak ada di parlemen juga, dan mungkin hal itu membuat sedikit kalah pamor, banyak kalah pamor dibanding partai-partai besar lainnya. Nah, apakah istilahnya probabilitas politiknya akan signifikan juga ketika nanti berada dalam koalisi Ganjar misalnya? Atau bagaimana memandang kemungkinan koalisi ke depan? Apakah dengan PDIP atau dengan yang lain? Saya belum bisa bicarakan Belum itu. bisa bicara itu. Oke, Ya. oke. Iya, oke. Belum Bro. bisa bicarakan itu. Karena begini, Paham. semua berjalan. Kita berbangsa ini kan bersaudara sebenarnya kan, gitu kan. Cuma kan beda kapal saja. Kapal kami warna merah, kapalnya Mas Abu warna biru misalnya gitu kan. Kamar yang lain warna hitam dan lain sebagainya. Ini kan sama-sama kapal nih. Lah kalau kita tujuannya sama, berarti kita bisa berjalan beriringan. Soal cepat atau lambat ini soal standar saja. Tapi yang penting antara ini tidak saling tubruk aja. Sudah itu aja. Oke. Kalau itu terjadi, ya itu namanya itu fatalitas demokrasi. Jangan sampai ya. Jangan sampai itulah.
negara ini sudah Berarti belum milih terlalu kapal, kenyang. bro. Belum milih kapal ya, bro. Kapal kami PSI lah. Oke, siap, Kapal siap. punya kapal Oke, sendiri. ya, giliran Bang Abu. Tadi menanggapi problems politik. Kalau yang santer itu kan Nasdem, Demokrat sama PKS. Kalau Iya. di level nasional, gimana kalau dari DPWDI memandang itu dan Ya apalagi 10 November katanya mau deklarasi koalisi, rencana. rencana begitu ya? Itu dari internal Nasdem. Oh, Cuman kan komunikasi tiga partai ini kan tetap dilakukan gitu kan. Jadi kalau bahasanya Bang Willy itu, ini kan mereka ini bertiga nih pacarannya udah lama gitu. Tinggal nunggu akadnya aja kan. iya ya. Kadang Ada pacaran, juga yang pacaran nggak jadi-jadi. ya makanya pacaran lama nggak menjamin ya ternyata. Aduh, menarik, Iya, iya. menarik. Makanya kemarin tuh waktu kumpul di rumah Pak Anies kan ya Ah, banyak yang penasaran, ya sudahlah kita keluarin lah dikit-dikit fotonya gitu kan. Sebenarnya kalau soal pacaran itu udah lama komunikasinya gitu kan. Jadi karena ini kan koalisi perubahan gitu kan. Jadi kemarin kita seminar di UGM itu orde kolaborasi. Jadi 3 partai ini ya nama koalisi jadi ke depan kita akan pakai kan ada istilah itu ada orde lama, orde Oke, baru. oke. Nah, kita pengen orde kolaborasi karena eranya era kolaborasi. Kalau nggak kolaborasi kan misalkan antar bisnis ini antar PH. Itu kan harus kolaborasi bukan lagi persaingan. Mungkin PH satu nggak punya alat ini bisa pinjam alat PH yang lain gitu kan. Itu kan namanya kolaborasi, saling support. Nah, kita memakai cuman koalisinya koalisi perubahan. Insya Allah sih 3 ini tetap membangun komunikasi karena kita menggunakan equal partnership, jadi nggak setara gitu kan, nggak ada istilah itu bahwa Nasdem nih punya capres kemudian terserah Nasdem mau cawapresnya siapa, enggak juga. Artinya kita serahkan ke Pak Anies dan nanti kalau PKS sama Demokrat punya monggo gitu kan. Nasdem udah nggak ikut-ikut menyerahkan ke Anies. Kak, Gitu. Mas Pak Aniesnya ya. Oke, Mm-mm. menarik. Bang Willy tadi tuh ini ya, Bapilunya ya? Ketua. Dia Bapilu wilayah barat wilayah Sumatera. Jadi Oh, kita ya, itu kan Sumatera. ada ketua wilayah Sumatera, Jawa 1, Jawa Oh. 2. Nanti ketua Bapilunya Kakak Pranapalo. Oh ini ya. Di bawahnya nanti ada wilayah-wilayah gitu. Menarik. Oke, artinya komunikasinya udah berjalan intens, cukup lama, Oh iya. hampir tiap hari ketemu itu ya. Iya. Dan Dan kebetulan di situ komunikasinya anak-anak muda semua. oh ya, Dari tokoh-tokoh Nasdem mudanya ya, dari PKS, dari Demokrat. Karena memang ini era anak muda Kolaborasi kan, ya. 98 lah ya, 90 Oke. nanti kan. Tapi tadi menarik tentang, saya pengen ngulik dikit tentang gagasan restorasi yang dibangun Surya Paloh dan juga diterapkan dalam narasi-narasi Nasdem ke depan, Mas Anies juga. Itu gambaran umumnya seperti apa? Restorasi apa yang ingin digapai? Oke. Kan dia tuh ada revolusi, ada reformasi, ada restorasi. Restore itu kan sesuatu yang sudah ada kemudian kita kembalikan. Oh. Ya kan? Kalau misalkan ada semacam undang-undang atau aturan kementerian, aturan pemerintahan yang itu lari dari ruh Undang-Undang 45, lari dari nilai-nilai Pancasila, maka itulah namanya restorasi. Kita mengembalikan lagi fungsi dari Undang-Undang 45 itu apa? Fungsi dari nilai-nilai batang tubuh Pancasila itu apa? Ya, biar tidak menyimpang dari filsafat negara kita gitu loh. Nah, itu Oke. yang dimaksud restorasi. Kita tidak merubah, Ya, tapi ya. mengembalikan lagi gitu loh. Oke. Fungsi yang ideal gitu kan. Menarik itu istilah yang cukup baru karena biasanya hanya reformasi dan revolusi, tapi juga ternyata banyak hal-hal yang sudah ada tapi belum sesuai hitohnya gitu dan harus dikembalikan. Tadi bahas tentang koalisi dan juga probabilitas. Tapi selain itu bicara soal hitung-hitungan politik dalam menstatement atau mendeklarasikan itu pasti juga kembali pada elektabilitas partai politik juga ya pasti ya. Nah, kita bicara soal sebulan belakangan ini karena udah cukup ramai, terutama PSI sama Nasdem yang udah ambil start terlebih dahulu. Bagaimana dampaknya sejauh ini? Artinya dampak positif atau negatif juga boleh mungkin ya. Dampak terhadap Nasdem udah mengusung Anies dan juga PSI sudah menstatementkan akan mendukung Ganjar. Nah, dampak yang terhadap partai politiknya itu sendiri bagaimana? Gini, Bang. Mungkin dari Bang Abu dulu deh. Ya kalau di media mungkin para pemirsa ini udah tahu lah ya. Lagi-lagi soal survei ini kan kalau kita berbicara ini kan
Ya kalau kami kan bisa aja klaim gitu kan bahwa bla bla bla. Tapi kalaupun ada dampak positifnya sebenarnya nggak kita ceritain juga ke publik gitu kan. Oh, iya, oke, oke. Yang Nggak penting apa-apa. hasilnya di 2024 It's kan okay, it's gitu. okay. Rahasia dapur. Jadi kalau memang di hasil survei, kalau ada yang bilang bahkan di LSI kayaknya yang terbaru itu kan. LSI kayaknya. Itu katanya Nasdem tidak masuk parliamentary short katanya 3,9 gitu kan. Tapi kan kalau di Oktober kemarin Populi Center itu kan dari hasil survei itu kita 7,3 kayaknya kalau 7,1 kan. Itu secara umum ya. Kalau di tingkat anak-anak mudanya itu kita sudah 5,3 yang 2021 cuman 1,77 gitu kan. Ada Oh, peningkatan ada gitu kan. peningkatan. Lagi-lagi tergantung survei ini siapa yang membiayai gitu kan. Oke, oke. Kan beda-beda kan. Itu popularitas ya? Itu popularitas, elektabilitas. Iya, partai ya, bukan personal ya. Heeh. Makanya ya kayak dulu misalkan di 2019, Nasdem itu kan hampir dominan hasil survei itu kan di bawah 4 terus itu. Ternyata kita 7, kan nomor 4 secara nasional kan. Nah, itu jadi yang jelas Nasdem tuh kenapa yakin, kenapa cepat pilihannya karena kita juga kerjasama dengan lembaga survei 4 lembaga survei dan itu nggak kita share untuk konsumsi pribadi dari Partai Nasdem bahwa ketika menentukan kebijakan tuh ya ada gitu, ada landasan gitu by riset gitu kan. Tapi kaitannya tadi ini masih Bang Abu ya, tentang dampak dari pencapresan dini ini terhadap elektabilitas partai politik. Apakah ketika hal itu justru berimbas sebaliknya, jadi malah menurunkan elektabilitas, ada perubahan, ada misalnya apalah? Ya, yang jelas kan semua partai pengen punya capres kan, Ya, kan ya. gitu kan. Ya kalau apa ya istilahnya tuh kalau nanti kotel efek itu kan dapat dampak dari kenapa misalkan Gerindra dapat nomor 2 karena kemarin dia punya capres, kenapa PDI menang dia punya capres itu kan. Tapi kan maksudku tidak hanya konsentrasi di situ kita, tidak hanya soal nanti kita dapat bertambah kursi enggak lah kan. Tapi bahwa kita ingin perubahan gitu kan. Sekali lagi kita ingin perubahan. Ya meskipun hari ini mungkin Nasdem masih di katakanlah lingkaran koalisi pemerintah gitu kan. Tapi ada beberapa refleksi yang kemudian kenapa kita harus mengambil langkah untuk mencalonkan Pak Anies gitu kan. Artinya di luar koalisi pemerintah kan. Makanya kita tegaskan ya kalau sampai 2024 awal ya masih ke pemerintahan Jokowi kan. Nah, urusan capres kan nanti di 2024 kan. Oh, Setelah selesai oke. pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin kan Oke. begitu kan. Jadi aman itu ya? Ya itu komitmen itu sering sudah disampaikan Pak Surya Paloh kan. Tadi kalau bicara negatif ya pasti ada lah ya. Itu tadi yang kita jelaskan dapat julukan apa Nasrul. Nasrul tadi. Waktu itu ketika Pak Anies berkunjung aja di awal-awal itu kan masih jauh lah 2020 kayaknya kan berkunjung waktu misalkan Prabowo masuk koalisi ya ada aja komunikasi. Itu kan sudah banyak nyinyiran-nyinyiran kayak gitu dan sekali lagi Nasdem menjadi martir gitu kan. Sudah siap dengan konsekuensi ketika kita mendeklarasikan Pak Anies dengan nyinyir-nyinyir seperti itu, artinya kita menganggap kemenangan Nasdem adalah kita menaikkan standar kapasitas seorang pemimpin secara nasional gitu kan. Oh, jadi perubahannya juga dalam hal itu ya? Iya, kita akan memberikan teladan dalam berdemokrasi, dalam pemilu, dalam berpolitik bahwa ya harus ada standar, harus ada nilai untuk mencalonkan orang itu. Nah, itu yang ingin diteladankan Nasdem sama negara ini gitu kan. Baik, menarik ini Bang Abu ya, ada spirit-spirit keyakinan ya. Meskipun badai akan Oh iya. semakin ini ya. Tapi Harus berani balik itu ya Bang. ya, ada yang namanya komitmen kebangsaan ini. Nah, kalau Bro Agung nih mungkin agak beda. Kalau tadi Nasdem udah pacaran lama, ini kalau PSI ke Ganjar tuh kayak masih naksir ya. Mungkin ya. Nah, Enggak juga. Enggak juga. Udah ada keyakinan. Oh, udah ada keyakinan nih. Oke, Udah oke. ada keyakinan, udah Oke. dilamar pokoknya. Oke, udah dilamar. Nah, tadi dampaknya terhadap elektabilitas partai. Dan juga proyeksi ke depan. Gimana kira-kira Oke, dengan jadi Bang gini. Ganjar? Kami melihat Indonesia ini kan setiap ganti presiden itu kan membongkar apa yang sudah ada. Kita bicarakan misalnya Pak Karno gitu kan. Oke. Pak Karno turun gitu kan.
Terus Orde Baru naik kan? Ya. Set, gitu kan. Seakan-akan semua karya Pak Karno itu seakan-akan hilang. Gitu Pak Harto ini turun, set, ada presiden baru lagi kan? Seakan-akan karya-karyanya ini hilang. Gitu lah. Kemudian ini nih. Jadi masing-masing ini tidak ada sustainable development. Kami pingin ke depan itu kita mikir bukan hanya 5 tahun. Kami mikir itu bagaimana 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan itu kan. Sustainable development ini, pembangunan yang berkelanjutan ini harus terus dilakukan. Nggak boleh hanya kepentingan politik. Nggak hanya boleh kepentingan partai. Apa itu partai? Ini harus jalan terus. Kami melihat nilai yang dibawa Pak Ganjar selama ini itu sama Pak Jokowi itu masih nyambung. Gitu. Masih nyambung. Jadi apa? Kami harapannya adalah sebagai anak-anak muda itu, ini tidak ada lagi lah semacam kayak anti pemerintahan kemarin. Tidak ada itu. Itu sudah tradisi kuno. Anak muda itu mikirnya bagaimana ke depan. Nah, gitu kan. Ke depan ini. Soalnya bagaimana? Negara ini paling apa ya? Paling dapat diharapkan lah di dunia mungkin. Di Indonesia ini ya. Sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, gitu kan. Terus kemudian keberlimpahan kebinekaannya. Itu harus dijaga gitu loh. Ini bukan hanya soal gengsi. Nanti kalau dia yang bangun tak teruskan, kemudian nanti aku nggak pakai namaku. Bukan seperti itu. Itu kepentingan minoriti yang harusnya hilang gitu loh. Lah kami PSI ini sebagai pengusung spirit itu sebenarnya bukan untuk menggagas politik baru, bukan. Kita hanya reformulasi wajah politik lah, merekonstruksi wajah politik. Jangan sampai politik itu seakan-akan culas terus gitu loh. Oke. Gitu loh. Ya. Kira-kira begitu. Jadi anak muda ini harus lebih panjang ininya, harus lebih semangat lagi, harus lebih asik lagi. Berpolitik itu asik sebenarnya. Nggak ada namanya cerita lagi politik itu intimidasi. Politik itu lagi kemudian menakutkan gitu kan. Karena apa? Trauma politik di negeri ini sudah sangat dalam. Lukanya sudah menganga lebar. Banyak sekali. Kekerasan dan lain-lainnya ya. Tadi berarti sama ya. Spirit politik asik dan cerdas tadi sama ya. Kalau dia kan asik dan sukacita gitu. Oke. Kami apa? Nggak jauh beda sebenarnya kan nasionalis. Kami nasionalis gitu kan. Basisnya identik itu. Anak muda dan netizen semua yang ini. Yes. Juga jangan tadi tabu dan jangan politik itu asik. Ya. Beneran. Menjauhkan diri dari politik itu juga baik karena everything dipengaruhi oleh politik ini. Kalau politik di negeri ini nggak stabil, kita nggak ada podcast. Kita nggak ada namanya fasilitas publik. Semuanya baru gini tung gitu kan. Ada guncangan bom atau apa. Itu semua produk politik. Sampai dengan kita minum segelas air pun itu produk politik. Sampai kita katakanlah itu makan gorengan di angkringan itu loh ya. Aman, nyaman dan lain sebagainya. Itu produk politik. Makanya politik itu sesuatu yang memang mau nggak mau harus kita biasakan seperti itu. Yang bikin trauma adalah satu, pemahaman politik itu sendiri kurang di masyarakat. Artinya pendidikan politik kurang optimal ya Bang ya. Itu. Kemudian ada pameo begini. Semua orang politisi itu jahat. Sampai dia terbukti sebaliknya. Nah, kami balik nih sekarang. Semua politisi itu baik sampai dia terbukti sebaliknya. Nah, gitu loh. Jadi optimislah lebih baik. Kira-kira begitu. Salah satu tugas-tugas partai politik juga ya untuk memberikan edukasi, sosialisasi dan sebagainya. Oke, kayaknya terakhir nih, Bang dan Bro sekalian, orang-orang mungkin kembali tadi ke capres ya, Anies Ganjar. Orang-orang mungkin sangat menunggu tentang pasangannya, meskipun pendaftaran masih lama, kampanye juga masih lama. Kira-kira kalau dari Anies misalnya, kemarin ada saran dari Yusuf Kala misalnya ya, salah satu statementnya, jangan yang populis misalnya. Jadi untuk melengkapi Anies dan tidak nutupi ya, bisa melengkapi juga. Sedangkan kalau Ganjar ada beberapa nama, misalnya PSI mengusulkan Yeni Wahid tadi ya. Yes. Yeni Wahid, dan ada beberapa bursa lain yang kemarin habis ngisi bareng Ridwan Kamil juga di Solo misalnya. Nah, gimana tanggapan sekilasnya mungkin yang bisa Abang dan Bro berikan? Mungkin dari Bro Agung dulu boleh. Nilai Pak Ganjar, nilai Mbak Yeni Wahid itu sama dengan nilai PSI. Anti intoleransi dan anti korupsi.
Itu. Kemudian ada turunan-turunannya kan, soal pluralisme, soal humanity, itu menjadi concern PSI untuk saat ini. Makanya kami juga mengajak teman-teman Hello Nansen, yes, itu ayo bareng-bareng. Kami dari PSI nggak mungkin sendirian. Negara ini nggak mungkin jalan sendirian. Semuanya harus terlibat. Kawal negara ini sampai dengan akhir. Sampai dengan mungkin nama kita sendiri nggak tercatat gitu loh. Nah, gitu. Karena apa? Cuma kita yang jadi penerus-penerusnya ini. Yes, Seperti itu. Masa depan itu milik kita Ya, semua. ini gitu bukan soal benci nggak benci, bukan. Oke. Ini nggak ada kebencian. Nah. Kami mikir frame negara, ada integrity di sana, ada namanya kebersamaan di sana, gitu kan. Ada semangat yang sama, kira-kira begitu. Pun apabila Pak Ganjar misalnya tidak mengusung cawapres yang sesuai dengan usulannya PSI, it's okay. Ini politik itu kalau demokrasi itu kan suaranya yang terbanyak itu yang menang, gitu kan. Jadi kompromi itu sangat luas ya, sangat terbuka. Okay. Itu nanti publik yang menilai. Baik, siap, mantap bro. Bang Abu, Ya kalau lebih panas ya. Oke, kalau soal cawapres ya ini banyak ditunggu-tunggu ini Bang. Ya, yang jelas kalau kita dari internal Nasdem kan sudah menyerahkan ke Pak Anies kan. Beliau mau pilih siapa terserah karena kan harus ada chemistry antara presiden dengan wakil presiden kan begitu kan. Kalau nggak ada chemistry kan bisa ruwet negara ini kan. Nah, jadi kalau Demokrat, PKS ada juga calon gitu kan. Kalau PKS ada Pak Aher kan. Kalau Demokrat ada Pak AHY kan. PKS ada Pak Aher kan, mantan gubernur Jawa Barat gitu kan. Ya tunggu aja nanti, karena ini terus melakukan komunikasi. Yang jelas ada beberapa kriteria kan, itu dia pernah disampaikan Pak Anies juga, disampaikan 3 koalisi ini kan. Yang pertama yang jelas ada daya ungkit, artinya memberikan kontribusi kemenangan gitu kan. Yang kedua, bagaimana dia bisa menyolidkan koalisi. Nah yang ketiga kalau kata Pak Anies ya besok ya bisa match, bisa ada chemistry biar efektif pemerintahan ini kan, yang ya artinya nyambung dengan beliau, artinya ada efektivitas kerja, nanti bicara good governance gitu kan, ya ada kemampuan di bidang itulah gitu kan. Nah itu harapannya. Tapi kalau soal siapa ya tunggu saja. Oke ya, tunggu saja ya secepatnya detik-detik terakhir ini sepertinya. Tapi ya cawapres itu kan ini ya masalah kompromi, dan artinya lebih pada nilainya. Kedua partai politik ini akan tetap terus konsisten selama nilai-nilai tadi untuk kemajuan bangsa. Tadi kalau kata Bro Agung ya tujuannya sama kok, tapi mungkin kapalnya aja yang berbeda, kecepatan yang berbeda. Oke, diskusi yang menarik sepertinya akan panjang kalau kita teruskan dengan topik-topik lainnya, tapi mungkin kesempatan lain ya Bro dan Bang sekalian yang udah hadir di podcast Hello Nine pada segmen kali ini. Thank you banget sekali lagi. Siap. Bro dan Bang. Sama-sama. Semoga ini bisa jadi satu input pencerahan buat netizen semua juga, supaya membaca dinamika politik ke depan yang akan semakin seru, itu tetap dengan bijak, selektif, dan juga objektif ya. Dan asik. Dan asik. Yes. Harus asik. Harus asik. Gak usah sepaneng pokoknya. Konten-konten seperti ini harus diperbanyak memang. Oke, harus. Nah, makanya next ya. Kan. Ya. Tiap bulan kan pasti ada perkembangan lagi. Nah, kita nantikan lagi pembicaraan tentang politik elektoral ataupun politik-politik lainnya, karena segmen politik juga akan mencakup edisi-edisi lain. Tetap di Hello Netizen, ikuti terus akun YouTube kami di segmen-segmen selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan sebarkan ke teman-teman kamu ya. Kita sapa dulu Hello Netizen semuanya, Bang dan Bro. Thank you. Oke, thank you semuanya. Selamat datang di PSI. Oke, see you next episode ya teman-teman semua. Bye. Pemilu masih panjang. Namun, kita sudah dihadapkan dengan pencapresan dini yang makin hari makin berisik. Tapi kita pun tidak bisa berkilah bahwa segalanya butuh politik.